Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Enang Krisnawati. Kali ini di mata kuliah pemrograman linier. Tokoh programan linier adalah George B. Danzig, dikenal sebagai bapak program linier. Beliau lahir pada tahun 1919 dan wafat pada tahun 2005. Sebenarnya, Danzig bukanlah tokoh pertama yang mengembangkan program linier dari konsep aljabar. Masih ada beberapa tokoh lain, namun hanya Danzig yang mempopulerkannya pada tahun 1947. Untuk definisi pemrograman linier merupakan metode matematis dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Ini biasanya dikaitkan dengan kasus-kasus dalam dunia nyata, yaitu sebagai suatu model matematis yang terdiri dari fungsi tujuan linier dengan beberapa kendala linier. Pada tahun 1947, Danzig memakai program linier untuk memecahkan masalah logistik di masa perang, khususnya bagi prajurit Angkatan Udara Amerika Serikat saat itu. Terdapat 3 elemen penting dalam pemrograman linier, yaitu variabel keputusan, fungsi tujuan, dan fungsi kendala atau pembatasan. Variabel keputusan adalah variabel yang nilainya dipilih untuk dibuat keputusan. Biasanya berupa X, Y, W, K, L, M, N, dan seterusnya. Sedangkan fungsi tujuan adalah fungsi yang akan dioptimasi, biasanya berbentuk sebuah persamaan dan dilambangkan dengan Z. Fungsi kendala atau pembatasan adalah fungsi linier yang harus terpenuhi dalam optimasi fungsi tujuan tadi. Biasanya berupa pembatasan sumber daya, bentuknya bisa berupa persamaan maupun pertidaksamaan linier. Paling sering di permasalahan itu berupa pertidaksamaan linier. Terdapat 5 asumsi penting dalam pemrograman linier. Ada linearitas, proporsionalitas, aditivitas, divisabilitas, dan deterministik. Linearitas merupakan suatu sifat dalam kasus yang biasanya dapat ditentukan dengan diagram pencar. Kemudian untuk proporsionalitas, maksudnya adalah kontribusi masing-masing variabel keputusan terhadap fungsi tujuan dan pembatasan. Contohnya, jika harga unit per produk sama berapapun jumlah yang dibeli, maka sifat proporsionalitasnya terpenuhi. Akan tetapi jika beli dalam jumlah yang besar kemudian mendapatkan diskon, maka sifat proporsionalitasnya tidak dapat terpenuhi. Selanjutnya aditivitas. Aditivitas adalah kontribusi terhadap fungsi tujuan dan pembatasan untuk beberapa variabel terhadap variabel keputusan yang lain, sehingga variabel tersebut berlaku secara independen. Sifat ini mengasumsikan bahwa tidak ada bentuk perkalian silang di antara berbagai aktivitas, sehingga tidak dapat ditemukan bentuk perkalian silang pada model ini. Divisabilitas artinya kontinuan variabel keputusan sehingga dapat diambil nilai fraksional. Maksudnya, unit aktivitas dapat dibagi dalam sembarang level fraksional sehingga nilai variabel keputusannya dapat dimungkinkan terjadi. Deterministik adalah parameter yang dianggap tidak berubah pada saat kegiatan analis. Dengan adanya kelima asumsi ini, maka masalah dapat dirumuskan menjadi bentuk program linier. Model pemrograman linier sendiri terbagi menjadi 2, yaitu maksimum dan minimum. Untuk langkah-langkahnya hampir sama. Jadi yang pertama adalah menentukan variabel keputusan X1, X2 hingga Xn, kemudian menentukan fungsi tujuan maksimum, di sini disebut sebagai fungsi objektif atau Z. Kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan pembatasan-pembatasan. Dalam masalah maksimum biasanya digunakan tanda kurang dari atau sama dengan.
Untuk model pemrograman minimum sebenarnya bentuknya hampir sama, langkah-langkahnya hampir sama, yaitu yang pertama menentukan variabel keputusannya terlebih dahulu berupa x1, x2 hingga xn, kemudian menentukan fungsi tujuan maksimum, dalam hal ini yaitu fungsi z, dan yang ketiga adalah menentukan pembatasan-pembatasan. Bedanya dengan maksimum, di minimum kita menggunakan tanda lebih dari atau lebih dari sama dengan. Berikut adalah contoh soal. Contoh soal dari program linier. Untuk contoh soal nomor pertama, di situ langkah pertama adalah dibuat tabel dulu. Jadi pakaiannya akan dibuatkan dari jas sama rok. Kemudian bahannya ada wool dan katun. Setelah kita buat tabelnya, kemudian kita input data-datanya. Jadi yang pertama bahannya ada 60 meter wool. Berarti di sini persediaannya ini wool, berarti kita taruh di sini 60 meter. Kemudian 40 meter katun. Di sini selanjutnya akan dibuat jas dan rok. Untuk jas ini, jas kolomnya diperlukan 3 meter wool dan 1 meter katun. Berarti ini kita isi 3, yang bawah diisi 1 untuk katun. Selanjutnya untuk rok memerlukan 2 meter wool dan 2 meter katun. Berarti tinggal kita tulis aja 2 dan 2. Kemudian ada di situ tentang keuntungan. Keuntungannya kalau yang jas 1.500.000 kita tuliskan di bawahnya sini saja. Jasnya 1.500.000, sedangkan untuk rok 1 juta. Nah, setelah semua data terinput ke dalam tabel, kita buat pemisalan. Jadi kita misalkan, misal jasnya di sini adalah X dan roknya adalah Y. Maksudnya di sini adalah banyaknya jas dan banyaknya rok ya. Berarti kemudian kita buat untuk yang pertama, barisan pertama, untuk barisan wool. Di sini berarti kita punya persamaannya atau pertidaksamaannya adalah 3x ditambah ini 3x, 3 jas, 2 rok, berarti 3x plus 2y. Karena persediaannya 60 paling banyak, berarti kan boleh kurang, tapi nggak boleh lebih. Berarti kita bisa menggunakan tanda kurang dari sama dengan 60. Kemudian untuk pertidaksamaan yang kedua, di sini 1 jas, berarti kita tuliskan 1x atau x saja, ditambah 2 dalam kolom rok, berarti 2y. Dan persediaannya adalah 40 paling banyak, berarti kurang dari 40 boleh, lebih dari 40 nggak boleh. Kita juga bisa menggunakan tanda kurang dari sama dengan 40. Selanjutnya di sini kita tentukan juga fungsi tujuan atau Z. Z-nya adalah keuntungannya. Langsung kita masukkan datanya ini aja, harganya atau keuntungannya di sini. Berarti 1.500.000 X ditambah 1 juta Y. Seperti itu bentuknya. Untuk soal nomor 2, di sini langkahnya sama, yaitu kita tentukan dulu tabelnya. Nomor 2 tentang obat soalnya. Berarti kita buat tabel seperti tadi. Di sini ada obat jenis 1 dan obat jenis 2. Kemudian komponennya ada vitamin A dan vitamin B. Untuk obat jenis 1 itu mengandung 5 unit vitamin A dan 3 unit vitamin B. Berarti kita inputkan 5
vitamin A dan 3 vitamin B pada obat jenis 1. Kemudian pada obat jenis 2 kita punya 10 unit vitamin A dan 1 unit vitamin B. Selanjutnya, dalam satu hari anak itu memerlukan 20 unit vitamin A dan 5 unit vitamin B. Baik, di sini keperluannya untuk vitamin A diperlukan 20 unit, sedangkan vitamin B 5 unit. Kemudian untuk harga akan saya taruh di bawah sini pada setiap jenis obat. Harga untuk obat jenis 1 adalah Rp400 per butir dan obat jenis 2 adalah Rp800 per butir. Dari sini, setelah semua data terinput ke tabel, kita bisa membuat pertidaksamaannya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah memisalkan. Di sini kita buat pemisalannya, yaitu banyak obat jenis 1 adalah X dan banyaknya obat jenis 2 adalah Y. Kemudian kita buat pertidaksamaannya. Jadi ini adalah X dan ini adalah Y. Kita buat misalnya yang pertama, dari baris pertama ini kita punya 5X ditambah 10Y, karena di sini konteksnya adalah memerlukan, berarti kebutuhan vitamin terhadap badan. Jadi kalau kurang tidak boleh, kalau lebih boleh. Berarti kita bisa menggunakan tandanya lebih besar atau sama dengan 20. Kemudian untuk pertidaksamaan yang kedua yaitu 3X, dari baris kedua ini ya, 3X ditambah Y. Ini juga sama, kita boleh lebih tapi nggak boleh kurang, berarti lebih besar atau sama dengan 5. Sedangkan fungsi tujuan atau fungsi Z-nya adalah kita gunakan yang bawah, yaitu harganya 400X ditambah 800Y. Dan jangan lupa banyaknya vitaminnya di sini harus lebih besar sama dengan 0. Untuk contoh soal yang nomor 1 tadi juga seperti itu. Banyaknya Z dan banyaknya ROC tidak boleh kurang dari 0. Jadi bisa kita tuliskan X, Y lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya adalah penyelesaian program linier. Sebenarnya ada beberapa metode dalam menyelesaikan program linier. Namun di sini supaya tidak terlalu panjang akan dibagi menjadi beberapa bagian. Untuk part 1 video ini akan kita bahas tentang metode grafik. Nah, ini adalah keempat metode dalam menyelesaikan pemrograman linier. Yang pertama ada metode grafik, metode substitusi eliminasi, metode Gauss-Jordan, dan metode simplex. Untuk contoh soalnya adalah seperti berikut. Untuk soal selanjutnya, di situ sudah ada bentuk pertidaksamaannya. Kita disuruh untuk mencari solusinya atau nilai maksimumnya. Jadi dalam metode grafik, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y pada setiap persamaan. Jadi di situ saya tuliskan lagi fungsi Z-nya adalah 8X ditambah 6Y. Kemudian fungsi kendalanya adalah 4X plus 2Y kurang dari sama dengan 60 dan 2X plus 4Y kurang dari sama dengan 48 dengan X, Y lebih besar sama dengan 0. Langkah pertama setelah kita menentukan kendala dan fungsi tujuan di sini adalah ubah setiap kendala menjadi bentuk persamaan. Lalu tentukan titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Jadi
Ini untuk 4x plus 2y kurang dari sama dengan 60, kita ubah menjadi persamaan menjadi 4x plus 2y sama dengan 60. Selanjutnya kita tentukan titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y. Jadi tipot sumbu x dan tipot sumbu y. Untuk titik potong terhadap sumbu x, syaratnya adalah y sama dengan 0. Jadi di sini kita ganti y-nya menjadi 0. Berarti 2 dikali 0 adalah 0. Berarti kita mendapat 4x sama dengan 60. Jadi x-nya adalah 60 dibagi 4 sama dengan 15. Berarti titiknya kita peroleh titik potongnya adalah 15,0. Kemudian untuk titik potong terhadap sumbu y, syaratnya adalah x sama dengan 0. Berarti x sama dengan 0 kita masukkan ke persamaan ini. Berarti 4 kali 0 ditambah 2y sama dengan 60. 4 kali 0 adalah 0, berarti tinggal 2y saja. Berarti 2y sama dengan 60. Kita peroleh nilai y sama dengan 60 bagi 2 yaitu 30. Jadi titik potong terhadap sumbu x-nya adalah 0,30. Hal ini juga kita lakukan terhadap pertidaksamaan yang lain, yaitu 2x plus 4y kurang dari sama dengan 48. Kita ubah jadi persamaan dulu. 2x tambah 4y sama dengan 48. Kemudian kita tentukan tipot sumbu x dan tipot sumbu y dengan cara yang sama. Jadi kalau x itu syaratnya y sama dengan 0, kita masukkan di sini, berarti tinggal 2x sama dengan 48. X-nya ketemu 24. Jadi titiknya adalah 24,0. Kemudian untuk titik potong terhadap sumbu y, syaratnya adalah x sama dengan 0. Berarti kita masukkan ke sini, kita hanya memiliki 4y sama dengan 48. Berarti y sama dengan 48 dibagi 4 yaitu 12. Berarti titik potong terhadap sumbu y-nya adalah 0,12. Setelah kita menemukan keempat titik potong tersebut, kita bisa menggambar titik-titik ini ke dalam grafik. Nah, dari 4 titik potong ini kita buat grafiknya. Di sini, untuk metode grafik semuanya harus presisi. Jadi, saya akan menggunakan kertas berpetak seperti ini. Saya tuliskan dulu titik potongnya tadi. Ada 15,0, kemudian 0,30, 24,0, dan 0,12. Ini ya, kita gunakan kertas berpetak seperti ini. Dan jangan lupa dalam membuat grafik, di sini skala sumbu x dan sumbu y harus sama. Jadi misalkan di sini saya menggunakan skala 3, berarti ini 3, sebelahnya 6, 9 dan seterusnya. Untuk sumbu y ini juga sama, 3, 6, 9 dan seterusnya. Jangan jomplang. Jadi jangan berbeda. Misalkan di sumbu x kita skalanya 2, di sumbu y skalanya 3, itu enggak boleh, nanti enggak valid hasilnya. Berarti sekarang kita buat titik yang pertama yaitu 15,0. 15,0 berarti ini 3, 6, 9, sebelahnya 12 terus 15, berarti di sini. Ini adalah 15, kemudian 0,30 berarti 3. Di sini 30, 0,30. Selanjutnya kita tarik garis.
kita tarik garis di situ. Kemudian kita buat titik lagi yang lain, yaitu 24,0. Berarti di sini 15, tinggal teruskan ya, ini 18, 21, 24. Di sini 24,0 dan 0,12. Berarti di sini 0,12. Kemudian kita buat garisnya lagi. Oh ya, sebelum kita beranjak ke garis yang kedua, karena ini merupakan pertidaksamaan, berarti ada daerah yang memenuhi pertidaksamaan tersebut. Ini tadi kan bentuknya kurang dari sama dengan 0. Cara yang paling gampang adalah dengan kita mengambil salah satu titik. Biasanya sih titik yang paling gampang adalah 0,0. Kita uji cobakan. Saya tuliskan aja ya di sini. Tadi kan pertidaksamaannya adalah 4x plus 2y kurang dari sama dengan 60 dengan 2x plus 4y kurang dari sama dengan 48. Untuk garis yang pertama itu kan punyanya yang ini, yang 4x plus 2y kurang dari sama dengan 60. Berarti kita ambil titik sembarang, misalkan 0,0, kita masukkan ke x dan y nya. 4 kali 0, 0 ditambah 2 kali 0, 0. 0 tambah 0 adalah 0. Apakah 0 kurang dari sama dengan 60? Ya, jika memang benar, berarti daerah ini adalah daerah daerah yang memenuhi pertidaksamaan tersebut. Saya kasih ya. Kemudian untuk yang kedua, titiknya ini kan sudah kita tentukan. Tinggal kita buat garisnya di sini. Setelah kita buat garisnya, kita juga menentukan daerahnya, daerah yang memenuhi pertidaksamaan tersebut. Ini juga kita ambil aja titik 0,0, kita masukkan ke sini. Berarti 2 kali 0, 0 ditambah 4 kali 0, 0. 0 tambah 0 apakah kurang dari 48? Jika benar, berarti daerah sebelah kiri adalah daerah yang memenuhi kedua pertidaksamaan. Berarti daerah ini, daerah yang saya arsir, ini saya arsir ya. Saya arsir tebal. Saya arsir 2 kali di sini. Daerah ini disebut dengan nama daerah visible, yaitu daerah yang memenuhi, begitu. Kemudian untuk menentukan nilai maksimumnya, tadi kan dijelaskan ada 2 cara. Yang pertama dengan isoline, kemudian yang kedua dengan titik ekstrim. Untuk isoline berarti kita buat garis kemiringan fungsi tujuan. Jadi fungsi tujuannya saya tulis dulu. Fungsi tujuannya adalah Z sama dengan 8X ditambah 6Y. Fungsi tujuannya adalah 8X ditambah 6Y. Di sini ketika kita menggunakan isoline, langkah yang pertama adalah tentukan kemiringan garis fungsi tujuan. Dengan cara pilihlah 2 titik tertentu di daerah visible, lalu gambar garis fungsi tujuan yang mengenai titik-titik tersebut. Berarti kita gambar dulu ini 8X plus 6Y. Caranya kita buat garis 8X ditambah 6Y sama dengan KPK dari koefisien X dan Y. KPK 8 dan 6 adalah 24. Berarti kita buat titik potongnya seperti tadi. Kita bagi, di sini ada tipot sumbu X dan tipot sumbu Y.
Kemudian tipot sumbu X syaratnya adalah Y sama dengan 0. Y sama dengan 0. Berarti kita memperoleh X-nya sama dengan 24 dibagi 8 yaitu 3. Berarti titiknya adalah 3,0. Dan tipot sumbu Y syaratnya adalah X sama dengan 0. Berarti Y di sini tinggal ditutup aja, X-nya sama dengan 0. Berarti Y-nya 24 dibagi 6 yaitu 4. Berarti titiknya adalah 0,4. Selanjutnya kita kembali lagi ke grafik ini. Kita gambar. Saya akan menggunakan pulpen warna lain. Di sini saya pakai warna hitam. Kita buat 3,0 dan 0,4. 3,0 di sini dan 0,4. 0,4 berarti di atasnya 3 sedikit. Nah, selanjutnya kita buat garis. Kita buat garis selidik istilahnya di sini. Nah, ini adalah garis selidik. Yang ini kita sebut sebagai garis selidik. Step selanjutnya adalah tentukan arah peningkatan atau penurunan dari dua fungsi tersebut. Jadi maksudnya di sini kita tarik garis-garis yang sejajar. Kita pakai penggaris aja ya. Jadi garis ini, garis selidik ini, kita buat garis yang sejajar. Kemudian ikuti arah peningkatan atau penurunan sampai mencapai titik batas sudut, di mana peningkatan atau penurunan dari fungsi tujuan keluar dari daerah visible. Solusi optimum diperoleh dari titik batas di mana peningkatan atau penurunan dari fungsi tujuan akan meninggalkan daerah visible. Maksudnya di sini kita buat garis ini sejajar dengan dia, terus menerus. Kemudian di sini kan ada titik potong grafik. Jadi ini titiknya dan ini saya kasih nama A, B, dan C. Dari ketiga titik tersebut, yang lebih duluan terkena garis selidik adalah titik minimum atau titik yang menghasilkan nilai minimum, sedangkan yang terakhir kali tersinggung oleh garis selidik itu adalah titik yang menghasilkan nilai maksimum. Oke, sekarang kita coba. Ini kita tarik sejajar terus. Ups. Yang pertama kena adalah titik A. Berarti A di sini adalah titik yang bisa menghasilkan nilai minimum. Terus lanjut. Stop. Yang kedua adalah titik C. Yang terakhir adalah titik B. Berarti titik B di sini adalah titik yang menghasilkan nilai maksimum. Jadi karena titik yang menghasilkan maksimum adalah B, dengan titiknya adalah perpotongannya di sini 369 berarti 12, Y-nya adalah 6. Ini adalah titik maksimum, jadi nilai maksimum kita substitusi nilainya titiknya B ke Z, berarti 8 dikali X-nya 12 ditambah 6, Y-nya 6. 96 ditambah 36 sama dengan 132. Jadi nilai maksimum dari sistem persamaan linear tersebut adalah 132. Untuk metode grafik dengan cara titik ekstrim, langkah awalnya sama, kita buat grafiknya dulu. Tapi bedanya kalau cara titik ekstrim, di sini kita tuliskan titik ekstrim. Kita tuliskan koordinat titiknya di sini, titik-titik yang membatasi daerah visible, yaitu yang saya tuliskan titik A, titik B, dan titik C.
titik A, di situ koordinatnya adalah 0,12. Kemudian titik B, di situ adalah 12,6, dan titik C koordinatnya adalah 15,0. Titik-titik ini kemudian kita cek manakah yang memiliki nilai maksimum ketika disubstitusi ke dalam fungsi Z. Fungsi Z-nya adalah 8x plus 6y. Jadi di sini tinggal kita masukkan aja. Untuk yang pertama titiknya 0,12, berarti x-nya 0, y-nya 12. Berarti 8 kali 0 ditambah 6 kali 12. 8 kali 0, 0, 6 kali 12, 72, berarti 72. Kemudian yang titik B itu adalah 8 kali 12 ditambah 6 kali 6, berarti 96 ditambah 36, hasilnya 132. Kemudian titik C adalah 8 kali 15, hasilnya adalah 120. Dari ketiga nilai ini yang memiliki nilai terbesar adalah 132. Jadi nilai maksimumnya adalah 132. Ini ada beberapa latihan soal yang harus kalian kerjakan dan kita akan diskusikan minggu depan. Terdapat 6 soal pada latihan soal ini. Selamat mengerjakan. Teringat pada saat itu, tertegun lamunanku melihatmu, tulus senyumanmu, sejenak tenangkan hatiku yang telah lama tak menentu. Rasa sepi yang telah sekian lama selimuti ruang hati yang kosong, perlahan telah sirna bersama hangatnya kasihmu yang buatku percaya lagi. Dan ku akui hanyalah dirimu yang bisa merubah segala sudut pandang gila yang ku rasakan tentang cinta yang selama ini menutup pintu hatiku yang kini telah kau buka. Di saat ku sudah lelah mencari, di saat hati ini telah terkunci, kau datang membawa seberkas harapan. Engkau yang memiliki kunci hatiku. Dan ku akui hanyalah dirimu yang bisa merubah segala sudut pandang gila yang ku rasakan tentang cinta yang selama ini menutupi
sekian untuk video part 1 kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan semoga kalian paham